mendiskusikan persoalan yang sedang menjadi isu hangat ya di Batam terkait keinginan pemerintah untuk menggabung operasi Kota Batam dan Badan Otorita yang nanti akan menyebabkan wali kota Batam merangkap ex officio sebagai kepala otorita. Kita sudah membahas cukup mendalam dari aspek politik, dari aspek hukum dan juga aspek ekonomi tentunya. Keputusan ini bisa berbahaya sekali ya. Pertama-tama karena ini menyangkut isu ekonomi. Di dalamnya ada investasi. Investasi ini perlu kenyamanan, ketenangan, kepastian sebab mereka ingin melihat produksi mereka juga dalam jangka panjang bisa stabil ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nanti kita tahu implikasi dari sinyal dunia usaha ini, mereka kompak. Kalau negara kita dianggap memproduksi ketidakpastian, mereka bisa kabur. Ya, jadi dunia usaha perlu kepastian, karena itu pemerintah jangan mengambil keputusan yang salah terkait pengelolaan otorita atau Badan Otorita Batam ini. Yang kedua, secara hukum ini ada pelanggaran hukum yang cukup banyak. Nah, pelanggaran hukum itu hanya bisa diatasi apabila Presiden berani mengeluarkan Perpu. Tetapi untuk mengeluarkan Perpu kan perlu argumen keadaan yang memaksa, mendesak, dan darurat. Saya kira itu tidak ada yang darurat sekarang, karena itu secara hukum tidak ada yang akan membenarkan Presiden mengambil Perpu atau memutuskan dengan Perpu. Ya, kalau mau membuat atau merubah undang-undang, karena ini harus menggabung beberapa undang-undang atau mengantisipasi beberapa kedudukan masing-masing lembaga dalam undang-undang, maka dia perlu revisi beberapa undang-undang atau membuat undang-undang baru yang melampaui beberapa undang-undang lainnya, dan itu perlu proses di DPR yang tidak cepat ya, dan karenanya diperlukan kalau bisa proposal dulu, kalau mau dikaji secara mendalam dulu, sosialisasi dulu ya, dikaji efek-efeknya secara ekonomi khususnya. Nah, sehingga itu sulit, apalagi kalau sekedar mau merubah PP. Ini berbahaya sekali karena pasti melanggar hukum ya, karena mengatur entitas berbasis undang-undang dengan sebuah PP ya secara serampangan, itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang rawan di judicial review, dan lagi-lagi efeknya adalah kepada kepastian berusaha di Badan Otorita dan Kota Batam tentu secara umum. Nah, yang terakhir ini secara politik ya, tentu namanya bunuh diri kalau Presiden menyetujui tindakan ini, sebab pasti akan dihajar orang ini gitu. Karena ini udah mau pemilu gitu ya, pasti akan jadi bahan kampanye. Di sana ada petahana, ada penantang. Penantang ini kayak harimau, dia nunggu kelemahan-kelemahan pemerintah. Kalau ada kelemahan dia terkam. Nah, ini kira-kira kelemahan. Maka kita perlu mencurigai sebenarnya siapa yang memproduksi kelemahan ini untuk merugikan petahana ya, pemerintah dalam hal ini gitu. Nah, sekali lagi karenanya kenapa nggak dibikin tenang aja, ambil keputusan setelah pemilu ya kan, apapun keputusan itu ada waktu untuk mendiskusikannya agar efeknya itu positif bagi semuanya, positif bagi Pemda, positif bagi otorita, positif secara ekonomi, baik secara hukum, dan juga aman secara politik yang harusnya dipertimbangkan. Nah, itulah kira-kira kesimpulan diskusi kami tadi dengan teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih karena mereka datang tepat pada waktunya, supaya jangan menjelang Pilpres yang tinggal hitungan kurang dari 100 hari ini, kita ribut-ribut persoalan yang bisa merugikan suasana. Atau kalau mau, teman-teman ini, kita semua ini minta, udah kalau gitu jadi bahan perdebatan Capres dulu lah, ya kan? Ya biar asik gitu, ini nambah kurikulum buat KPU. Daripada debat nggak jelas, soal-soal yang nggak jelas, ini aja bawa ke perdebatan. Bagaimana pandangan masing-masing calon presiden terkait upaya penggabungan antara otorita dan wali kota. Misalnya kayak begitu gitu. Sehingga ini bisa jadi model nanti di Karimun, di Bintan, di Sabang dan sebagainya, itu silakan gitu.
Itu satu tema besar yang memang layak untuk diperdebatkan.